Halo guys, selamat malam. Ini malam Senin ya, tepatnya tanggal 10 Mei 2020. Kebetulan saya lagi nonton YouTube channelnya Mas Hari ya. Saya baca-baca banyak komen mengenai pengen punya mesin espresso, cuma listrik di rumahnya cuma 900 VA ya. Sedangkan mesin 1350, 1450 dan kebanyakan 1100 yang merek biasa ya. Kebetulan rumah saya 900 PA dan mesin ini 1350 entah 1450. Waktu saya pas beli juga kebetulan saya bingung nih gimana ya, jeplak terus listriknya. Akhir-akhirnya saya tanya-tanya ke orang teknik, ternyata bisa menggunakan yang namanya soft start. Jadi soft start itu angkatan dengan slow angkatan pada listrik ketika mesin meminta daya yang dia butuhkan. Jadi misalnya mesin ini 1450, dia minta daya sebesar itu. Nah, otomatis ketika rumah kita 900 PA, nah dia akan ngejeplak karena dayanya tidak cukup. Nah, gimana cara ngatasinnya? Kita pakai namanya soft start. Nah, kebetulan saya juga bikin nih soft startnya dan diberitahu oleh orang teknik gimana cara bikinnya. Berikut nih. Ini namanya soft start ya. Sebenarnya dalamannya cuma kabel nikel. Kabel nikel yang gulungan bulat-bulat itu lalu ditempel atau dicor sama semen ya. Nah, dari ujung negatif sama positifnya, nggak tahulah negatif atau positif itu namanya, kita sambungkan ke power masuk dan ke power keluar. Nah, berikut nih. Jadi ketika arus masuk dari sini ya. Oh, dari sini betul. Dia akan ditahan di sini oleh kabel nikel. Nah, baru masuk sini dengan arus yang stabil. Sebenarnya requestnya cuma sekali. Mesin ini request ke arus yang masuk ke sini cuma sekali. Jadi ketika udah berhasil ditahan, ya arus yang masuknya stabil seperti itu. Nah, itu fungsinya soft start. Jadi teman-teman semua yang pengen punya mesin espresso tapi daya listriknya kurang dari 2000 ya, biasanya 2200. Ya ini saya sarankan coba ini ya. Oke, kalau tidak percaya kita coba nyalain ya. Kebetulan saya udah pakai ini selama 7 bulan, kurang lebih 7 bulan. Oke, kita lihat. Nah, ini langsung, oh yang ini salah, itu ke grinder. Nah. Kita colok ya. Oke, udah nyolok. Kita coba nyalakan. Nah, biasanya ceplak. Nah, karena kita pakai soft start, jadi tidak ngejeplak. Tapi terkadang lampu-lampu ini kedap-kedip ya. Kalau ada request tinggi atau tegangan tinggi yang masuk. Cuma saya sesuaikan lagi dengan MCB-nya. Nah, biar nggak kaget pada alat-alatnya. Tuh lihat, mesin ini sama kayak yang Mas Hari di channel YouTube-nya di review ya. Saya juga pakai mesin ini. Kita tunggu sampai detiknya mulai, biar sampai tidak kedap-kedip ya. Nah, itu mesinnya udah siap untuk ngebrew. Nah, gitu.
Nah, kita coba nyalain grindernya. Ini grindernya nggak dipakai masukin ke soft start ya. Nah, nyala ya, ada suaranya. Nah, biasanya yang saya baca-baca dan saya tanya-tanya, soft start ini bisa nahan sampai mesin yang membutuhkan daya 4000 watt. Nah, kalau teman-teman gak bisa gak bisa bikin, coba aja beli di marketplace, cari aja namanya soft start. Nah, soft start itu sebenarnya isinya cuma kabel nikel doang kalau dibuka. Jadi yang harga 50.000 juga udah cukup sih sebenarnya. Jangan sampai beli soft start katanya 300.000 tapi dalamannya cuma kabel nikel aja. Nah, terus bisa berat katanya. Sebenarnya beratnya itu dari coran. Nah, fungsinya coran itu untuk meredam panas ketika si kabel nikel itu nahan arus atau mengirimkan arus secara perlahan ke mesin yang meminta. Nah, itu ada panas yang menggumpal. Nah, itu fungsinya dia untuk meredam panas. Tapi yang saya rasakan di sini tidak panas. Terkecuali udah beberapa jam lah, itu wajar sih namanya. Nah, kalau teman-teman pengen coba silahkan ya. Kebetulan saya tidak tahu merekomendasikan beli yang di mana ya, karena kebetulan saya bikin sendiri. Kalau teman-teman emang benar-benar penasaran, silahkan coba-coba bikin lah. Atau kalau nggak bisa coba bikin, ya mending beli. Oke. Mungkin sekian aja ya dari saya sharingnya. Kedepannya saya akan coba untuk mereview lebih jelas soft startnya, mesinnya, grindernya, dan ya tahap-tahap membuat kopi yang lainnya ya. Saya juga masih belajar. Oke, mungkin sekian aja ya teman-teman semua. Kita lanjut di video berikutnya. Sampai jumpa.